Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat, santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Penyayang, untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Syurutus Shalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan syarat sah salat. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita masuk sebagian dari rukun salat. Sebagian dari rukun salat. Ada berapa ya ikhwan? Siapa yang masih ingat ada berapa rukun salat? Ada 14 perkara yang harus wajib kita ketahui. Jadi di dalam sholat itu tidak semuanya sunnah, tidak semuanya wajib, tidak semuanya mubah, tidak semuanya makruh, tidak semuanya haram, tidak semuanya membatalkan sholat. Jadi di dalam sholat itu ada yang rukun, ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunnah, ada perkara yang makruh dilakukan, dan akan sempurna sholat jika dijauhi. Ada perkara yang haram dilakukan dan bisa membatalkan sholat. Semua ini harus kita ketahui, terkhusus sebagai penuntut ilmu. Berbeda dengan orang yang tidak belajar. Adapun orang yang tidak belajar, cukup bagi mereka mempelajari secara umum tata cara sholat, kemudian mengerjakan sesuai apa yang mereka pelajari, baca sifat sholat Nabi cukup. Ketika ada kendala mereka temui, mereka wajib bertanya kepada yang mengetahui, yang berilmu. Adapun penuntut ilmu, yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan belajar, mendatangi majelis ilmu, ini tidak layak. Tidak layak, mereka tidak tahu, tidak bisa membedakan gerakan di dalam sholat. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Harus tahu. Disebut sebagai penuntut ilmu karena dia belajar. Supaya dia bisa bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Baik, sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya bahwasanya seseorang itu walaupun dia tidak bisa membedakan mana rukun, mana wajib, mana sunnah di dalam sholat, selama dia mengerjakan sesuai dengan tuntunan, maka sah sholatnya. Rukun dia kerjakan walaupun dia tidak tahu itu rukun. Yang wajib di dalam sholat walaupun dia tidak tahu yang wajib, yang penting dia kerjakan, sah sholatnya. Syarat sah sholat juga demikian dia kerjakan.
Cuma yang jadi kendala ketika dia meninggalkan rukun tersebut di dalam sholat. Nah ini yang bermasalah. Makanya sebagai penuntut ilmu harus tahu, harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam sholat. Taib kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa arkanus sholah 14. Rukun sholat ada 14. Ini perkara yang utama di dalam sholat. Dinamakan rukun karena dia perkara yang utama, yang paling kuat di dalam sholat. Karena definisi rukun dalam bahasa Arab, ajanibu al-aqwa minasyai', sesuatu yang paling kuat pada sesuatu. Jadi kalau rumah, rukunnya itu ya pondasinya sama tiang-tiangnya itu. Kalau kemah, rukunnya ya tiang penyangga, itu namanya rukun. Di dalam sholat, nah rukunnya ini ada 14. Salah satu antum tidak kerjakan tanpa udzur, maka bisa menyebabkan sholat antum batal. Nanti ada rincian tentang rukun ini. Meninggalkan rukun, lupa ketika tidak lupa, ketika lupa. Kalau sengaja jelas batal. Bagaimana dia kerjakan ketika dia tidak lupa? Dia tinggalkan rukun ini ketika dia lupa. Insya Allah kita akan jelaskan insya Allah di sela-sela apa yang beliau sebutkan ini. Kata beliau yang pertama, al-qiyamu ma'al qudrah. Rukun yang pertama berdiri jika mampu di sholat wajib. Berdiri jika mampu di sholat wajib. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Rukun yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Rukun yang keempat, ruku'. Yang kelima, ar-raf'u minhu, bangkit dari ruku'. Yang keenam, sujud 'alal a'dha'is sab'ah. Rukun yang keenam, sujud di atas anggota tubuh yang 7. Sujud di atas anggota tubuh yang 7. Kemudian rukun yang ketujuh, i'tidal minhu, bangkit dari sujud. Rukun. Bangkit dari sujud, rukun. Yang keberapa tadi? 7 ya. Wal jalsatu bainas sajadatain. Kemudian rukun yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-9, tuma'ninah fi jami'il arkan. Tuma'ninah dalam semua rukun. Kemudian yang ke-10, tertib. Kemudian yang ke-11, tasyahud akhir. Yang ke-12, duduk tasyahud akhir. Yang ke-13, solawat. Solawat kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Kemudian taslim. 14, mengucapkan salam. Di sini beliau mengatakan wat taslimatani, 2 kali salam. Jadi 2 kali salam ini termasuk rukun. Baik, mari kita jelaskan satu persatu dari setiap rukun yang 14 ini. Yang pertama, berdiri jika mampu pada sholat wajib. Sholat wajib, sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat jenazah, sholat nadar, itu semua wajib berdiri.
Artinya di dalam sholat sunnah tidak wajib berdiri, bukan rukun. Jadi boleh orang sholat sunnah dalam keadaan duduk, namun yang afdol berdiri. Ingat, rukun yang pertama berdiri pada sholat wajib ketika mampu. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram ya ikhwah? Mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Diganti dengan lafaz yang lain maka sholatnya tidak sah. Rukun tidak sah. Menyebabkan sholat juga tidak sah. Jadi harus dengan lafaz Allahu Akbar. Sudah kita rincikan pada pertemuan sebelumnya. Perhatikan ikhwan. Beberapa syarat sah membaca takbiratul ihram. Siapa yang masih ingat kemarin? Mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan, syarat yang pertama dalam keadaan menghadap kiblat. Yang kedua, dalam keadaan berdiri pada sholat wajib. Yang ketiga, dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh ganti lafaz yang lain. Yang keempat, tidak boleh memanjangkan alif pada lafaz Allah yang pertama itu. Allah tidak sah. Atau akbar juga tidak sah. Misal dia panjangkan Allahu Akbar, tidak sah. Atau Allahu Akbar, tidak sah. Atau ba-nya yang dia panjangkan Allahu Akbar, tidak sah. Bacaan takbirnya tidak sah. Baik, kemudian syarat yang berikutnya untuk bisa sah membaca takbiratul ihram ini, bagi makmum harus sudah selesai si imam membacanya. Imam harus sudah selesai Allahu Akbar baru dia menyusul. Tapi kalau imam belum selesai nyebut ra misalnya baru Allahu Akbar, makmumnya langsung takbir saat itu, tidak sah takbirnya. Takbiratul ihramnya tidak sah. Taib. Kemudian rukun yang ketiga qiraatul Fatihah. Perkara penting ya ikhwan. Penuntut ilmu ini harus belajar, harus tahu. Supaya bisa antum sampaikan, ajarkan ke orang lain. Kemudian rukun yang ketiga apa? Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Baik, apa namanya tadi? Syarat yang berikutnya untuk takbiratul ihram ada yang saya tidak sebutkan tadi, apalagi siapa yang masih ingat? Harus dengan suara yang dia bisa dengar, minimal dia bisa dengar. Jadi kalau dia mengucapkan Allahu Akbar dengan tanpa suara, cuma bergerak lisannya, tidak sah. Minimal dia dengar diri sendiri. Allahu Akbar. Ada suara. Kalau tidak, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Perhatikan. Jadi kalau antum dalam sholat, antum mengucapkan Allahu Akbar di awal tanpa suara sama sekali, yang suara itu antum tidak dengar juga, tidak ada suara, maka takbir antum, takbiratul ihram tidak sah. Kalau tidak sah, jelas sholat antum juga tidak sah.
Itu syarat yang harus terpenuhi pada bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian qiraatul Fatihah, rukun yang berikutnya, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Ini juga sama. Kadar syarat sahnya yang pertama, kadar bacaannya harus bersuara. Dia harus bersuara. Kadarnya dia dengar sendiri. Walaupun dengan suara yang lirih sah. Kalau tanpa suara cuma bergerak mulut tidak sah. Jadi bacaan Al-Fatihah ini dengan kadar dia bisa bersuara, dengan kadar dia bisa dengar sendiri. Kemudian syarat yang berikutnya, tertib. Jadi tidak bisa dia bolak-balik ayatnya. Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak sah. Harus tertib sesuai dengan yang termaktub di mushaf itu. Kemudian syarat yang berikutnya, tidak boleh dia pisah antara satu ayat dengan ayat yang lain dengan pisahan yang panjang. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus dia diam sampai berapa jam misalnya. Artinya di sini kalau dia mau sambung tidak boleh, dia harus ulang dari awal. Kalau dia mau baca Al-Fatihah, tidak boleh dia sambung. Kalau dia sambung tidak sah. Jadi harus mualah namanya, harus bersambung, berkesinambungan. Kemudian tidak mengurangi satu huruf pun di dalam surat Al-Fatihah. Syarat yang berikutnya supaya sah, tidak mengurangi satu huruf atau merubah satu huruf. Yang kita kenal dengan lahan jali namanya. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Kesalahan yang nampak, ada yang tidak. Tapi di dalam ilmu tajwid beda dengan di ilmu fikih. Kalau lahan jali di ilmu fikih lain, dia sampai merubah huruf, merubah makna. Kalau kesalahan yang di istilah ilmu tajwid itu lain. Jadi kesalahan di ilmu fikih, khususnya dalam membaca surat Al-Fatihah, lahan jali artinya merubah huruf atau mengurangi huruf. Misalnya alhamdu dia ganti dengan alhamdu pakai hak besar. Tidak sah surat Al-Fatihah. Jadi kalau antum berimam pada seseorang yang bacaannya lahan jali, bacaan surat Al-Fatihah yang sampai merubah huruf, maka tidak sah. Antum mending cari masjid lain. Jangan sholat di belakangnya. Alhamdulillah. Kalau seperti itu jangan. Harus pakai ha, al-ha. Atau a yang seharusnya ain dia baca hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya pakai hamzah dia. Ini juga merubah huruf. Kesalahan jali. Surat Al-Fatihahnya tidak sah. Atau dia kurangi huruf, harusnya huruf 2 dia 1. Seperti pada pelafazan iya, dia tidak tasydid. Karena iya itu dua huruf. Iya dia baca iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Ada
satu huruf terlepas, tidak sah surat Al-Fatihahnya. Kalau tidak sah bacaan surat Al-Fatihahnya, maka tidak sah sholatnya. Taib. Kemudian kita masuk rukun yang berikutnya. Mungkin ada di antara kita bertanya, bagaimana kalau kesalahannya tidak jali Ustaz? Cuma kurang fasih. Alhamdulillahi rabbil. Ro dia baca ra, sah. Al-Fatihahnya sah. Karena ro, ra tidak merubah huruf itu. Cuma kurang fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang penting hurufnya gairil magdu, bukan goy, tapi dia baca ga. Itu tidak fasih. Tidak menyebabkan Al-Fatihahnya tidak sah, tetap sah surat Al-Fatihah. Kurang fasih saja. Jangan dia ganti huruf. Ha dia baca ha. Ain dia baca ha, hamzah. Tidak sah. Taib. Kemudian rukun yang berikutnya warruku. Rukun berikutnya ruku. Rukun yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Ruku. Kadar sah ruku ketika tangan sampai di siku. Lutut. Jadi kadar ruku seseorang itu sah kalau tangannya sampai di lutut. Coba antum membungkuk, kemudian tangan sampai kalau tangan antum sampai di mana? Di lutut, berarti rukuknya sah sudah. Kalau tidak sampai berarti tidak sah. Rukuknya belum memenuhi syarat, tidak sah. Tapi bengkok, punggungnya bengkok Ustaz. Walaupun tetap sudah sah. Cuma belum sempurna ini, tapi sah. Kita cerita ini kadar yang sah. Kalau yang sempurna adalah setelah tangan sampai di lutut, punggungnya lurus. Istiwa. Sampai-sampai diceritakan dalam hadis, kalau dituang di punggung di belakang Rasulullah SAW, maka air akan tergenang di situ, menunjukkan lurus beliau ketika sujud ruku. Itu kadar yang sempurna, yang paling afdal. Tapi kadar yang sah, sekedar tangannya sampai di lutut. Kalau tidak sampai berarti rukuknya itu tidak sah. Kemudian warraf'u minhu, rukun yang ke-5. Bangkit dari ruku'. Jadi bangkit dari ruku', itu rukun. Taib. Bangkit dari ruku', rukun. Kadarnya sampai mana? Sampai berdiri dia. Sampai tegak berdiri. Sampai tegak berdiri. Kemudian wasujudu 'alal a'dha'is sab'ah. Yang keenam, sujud di atas anggota tubuh yang 7. Apa itu ikhwan? Sujud di atas anggota tubuh yang 7. Jidat sama hidung. Kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua kaki. 7 semua. Jadi jidat sama hidung dihitung 1. Ketika antum sujud harus semuanya itu menempel di lantai. Baik lantai di atas ada alasnya atau tidak ada alasnya, yang jelas harus nempel di atas lantai. Semuanya. Ini saya perhatikan ada yang sholat hidungnya tidak menyentuh lantai, tidak sah sholat antum. Karena antum meninggalkan rukun.
Ada lagi yang sholat angkat kaki. Sementara sujud kakinya diangkat. Baik sebelah atau dua belah. Tidak sah itu. Kenapa? Karena dalam posisi sujud harus sujud semua anggota yang 7 itu. Tangan, kemudian apa? Lutut, kedua lutut, kemudian kedua kaki, kemudian jidat dan hidung. Kadar yang sempurna semua telapak tangan ini nempel. Kadar yang sah, yang penting sudah ada yang nempel. Kalau misalnya dia sujud dia bikin begini, sah haji. Yang penting tangannya nempel. Sah, kadar sah, tapi kurang sempurna. Yang sempurna adalah dia tempelkan semua. Begitu juga jidatnya, kalau dia tempelkan cuma bagian sini dia sentuh, sah sudah. Kalau dia tempelkan semuanya, itu lebih sempurna. Begitu juga kakinya, yang sempurna kakinya nempel, dia tekan ujung jarinya menghadap kemana? Ke kiblat. Itu kadar yang sempurna. Adapun kadar yang sah, walaupun ujung jarinya, ujung ini di jari kaki saya sekedar dia tempel begitu di atas lantai, sudah sah. Tapi yang sempurna dia tekuk begini, lebih banyak pahalanya. Tapi kalau dia angkat sebelahnya tidak kena di lantai, tidak sah. Sujudnya tidak sah. Kalau sujud tidak sah, sholat juga tidak sah. Karena sujud di atas anggota yang 7 ini termasuk rukun. Rukun kita tinggalkan baik sengaja, tidak sengaja, tidak ada uzur. Baik faham hukum, tidak faham hukum, tidak ada uzur. Apalagi sengaja. Baik. Kemudian wal i'tidalu minhu. Yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'tidal rukun yang ketujuh, i'tidal. I'tidalu minhu artinya bangkit dari sujud. Jadi setelah antum sujud, bangkit dari sujud. Kemudian mungkin ada di antara kita yang bertanya, sujud tadi Ustadz kadar yang sahnya dari sisi area anggota sujud tadi sudah dijelaskan Ustadz. Yang penting nempel walaupun sedikit. Misalnya tangan, ujung jari begini dia tempelkan ketika dia sujud, sah. Ujung kaki juga sah. Kadar lamanya Ustadz seperti apa? Kadar lamanya, durasinya membaca Subhana Rabbiyal A'la 1 kali. Ketika dia jatuh sujud, kadar sah Subhana Rabbiyal A'la. Berapa detik itu? Baru dia bisa bangkit. Kalau itu belum cukup dia baca, kemudian dia sudah bangkit, tidak sah. Sujudnya tidak sah. Nah, dengan kadar bacaan yang wajib. Kalau sujud ya 1 kali Subhana Rabbiyal A'la. Baik, kemudian rukun berikutnya yang ketujuh yaitu i'tidalu minhu, bangkit dari sujud. Jadi harus bangkit dari sujud, ini rukun. Subhanallah. Ini gerakan-gerakan sholat ya ikhwan. Di rukun ini ada 14. Setiap gerakan ini ada pahalanya semua ini. Beruntung orang yang sholat. Di dalam sholat dia beribadah. Setiap gerakan sholatnya ada pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya karenanya. Baik, kemudian wal jalsatu bainas sajadatain. Rukun yang berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Rukun yang keberapa itu? Ke-8. Duduk di antara 2 sujud. Setelah dia bangkit dari sujud, bangkit ini rukun, dia harus duduk.
Duduk ini sebelum sujud yang kedua namanya duduk di antara dua sujud. Ini rukun juga harus dikerjakan. Kadar yang sah dari rukun ini duduk di antara dua sujud yaitu sama, membaca Rabbighfirli 1 kali. Karena itu kadar yang wajib. Jadi ketika antum duduk di antara dua sujud membaca Rabbighfirli sudah sah. Rabbighfirli 1 kali. Itu yang wajib. Kalau antum lebihkan maka lebih afdal, sempurna. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Atau Rabbighfirli 3 kali. Seperti yang disebutkan dalam hadis, Rabbighfirli 3 kali, itu yang sempurna. 1 kali yang wajib. Kemudian wattuma'ninatu fi jami'il arkan. Tuma'ninah pada seluruh rukun. Perkataan beliau tuma'ninah pada seluruh rukun berarti mengeluarkan tuma'ninah pada yang bukan rukun. Seperti perkara yang sunnah, gerakan yang sunnah di dalam sholat itu tidak wajib tuma'ninah. Kalau rukun wajib. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah secara bahasa artinya tenang. Artinya ketika dia mengerjakan rukun dia tenang di situ. Artinya sempurna, kadar tenang. Nah, dikatakan oleh para ulama di mazhab Hambali kadarnya di situ durasinya membaca bacaan yang wajib seperti sujud. Tuma'ninah ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la 1 kali. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli. Ketika sujud ruku, subhana rabbiyal azim 1 kali. Itu dikatakan sudah apa? Tuma'ninah. Perhatikan. Mana Reza ini? Hah? Reza, pulang. Berdiri, dikatakan berdiri tuma'ninah kadarnya. Siapa yang masih ingat kemarin? Yaitu bacaan surat Al-Fatihah. Jadi kalau dia berdiri kalau dia berdiri dengan kadar yang tidak cukup membaca surat Al-Fatihah, belum tuma'ninah. Artinya belum sah itu. Berdirinya belum sah. Tapi kalau sudah dengan kadar durasi cukup membaca surat Al-Fatihah, artinya bacaan yang cepat, itu sudah cukup. Sudah tuma'ninah namanya. Kemudian rukun berikutnya yang keberapa ini? Ada yang coba urutannya antum itu berapa? Yang ke-10. Nah, sekarang rukun yang ke-10. Tadi yang ke-9 tuma'ninah, yang ke-10 tertib. Tertib, berdiri dulu, baru rukuk, bangkit dari rukuk, baru sujud. Jangan berdiri langsung sujud, habis sujud rukuk lagi. Nah, itu tidak sah. Paham? Paham? Nah, yang penting dengar, menyimak, jangan main. Kemudian yang ke-11 wa tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Rukun yang ke-11 tasyahud akhir. Di sini tidak disebutkan tasyahud awal. Tasyahud awal wajib, perkara yang wajib, bukan rukun. Nanti setelah ini beliau menyebutkan perkara yang wajib di dalam sholat. Ini yang rukun. Apa perbedaan yang wajib dengan yang rukun? Kalau rukun ini
ditinggalkan dalam keadaan lupa tetap tidak sah, tetap belum terpenuhi. Dia harus kerjakan lagi kalau dia lupa. Tapi kalau yang wajib, kalau dia lupa gugur. Contoh tasyahud awal. Tasyahud awal bukan rukun, dia perkara yang wajib. Artinya kalau orang sengaja tidak tasyahud awal, sengaja dia tidak tasyahud awal, perhatikan. Nah, sengaja dia tidak tasyahud awal, maka sholatnya batal. Kalau lupa, gugur. Artinya sholatnya tetap sah, tapi dia harus tutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir yang dia lupa, tidak bisa. Dia harus kerjakan lagi, tidak gugur. Nah, ini perbedaan antara wajib dengan rukun, yang wajib dengan yang rukun. Rukun kewajibannya lebih ditekankan. Tidak ada udzur, mau lupa tidak lupa tetap terhitung tidak mengerjakan kalau rukun. Tapi kalau yang wajib, kalau lupa gugur. Nah, ini dibagi oleh para ulama di fikih mazhab Hambali, mana rukun mana wajib mereka bedakan. Jadi tasyahud awal itu perkara yang wajib, bukan rukun. Jadi kalau orang sudah lupa tasyahud awal, langsung dia berdiri, sudah gugur. Tapi dia harus sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud karena lupa. Jadi rukun tasyahud akhir, rukun yang keberapa ini ikhwan? 11. Mana itu tasyahud akhir? Apa itu tasyahud akhir? Yaitu bacaan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Lafadznya. Wal julusulahu, kemudian yang ke-12, rukun ke-12 duduknya. Dari bacaan tasyahudnya rukun tersendiri, duduknya itu, duduk tasyahudnya rukun tersendiri. Rukun lagi itu. Yang ke-12 duduk untuk tasyahud akhir itu. Rukun. Taib. Model duduknya ini seperti apa, Ustadz? Duduk untuk tasyahud akhir adalah rukun. Cara duduknya seperti apa, Ustadz? Terserah. Artinya mau model apa, yang penting dia duduk sudah sah sholatnya. Tapi yang sempurna, yang utama adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu duduk apa? Tawarruk atau iftirash. Kalau pada 4 rakaat duduk tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Apa duduk tawarruk? Duduk tawarruk, pantatnya menempel di lantai. Itu namanya tawarruk. Kalau iftirash, dia duduk di atas kakinya yang kiri. Itu iftirash. Kalau tawarruk, pantatnya nempel di lantai. Nah, ini yang model duduk yang sunnah, kaifiat yang sunnah. Adapun yang rukun, kadar yang sahnya duduk, yang penting duduk. Duduk bersila, Ustaz, bisa. Nah, duduk sila begini di atas tasyahud akhir, duduk sila sah. Paham ya? Model apapun duduknya, yang penting dinamakan duduk, maka sholatnya sah. Sudah memenuhi rukun. Tapi ingat, yang sempurna, afdol adalah sesuai dengan kaifiat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Rukun yang berikutnya, rukun yang keempat, yang ke-13, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat untuk Nabi Muhammad, bersolawat. Salawat untuk Nabi Muhammad ini yang dimaksud adalah yang di dalam tasyahud akhir itu. Bukan di tasyahud awal. Tasyahud awal tidak ada salawat. Yang ada salawatnya. Dan ini rukun. Antum tinggalkan, kalau tidak sengaja antum harus lakukan lagi. Kalau sengaja batal. Sengaja ditinggalkan batal. Kalau tidak sengaja terhitung tidak melakukan. Harus lakukan lagi. Tidak gugur. Contoh. Antum tasyahud akhir. Sudah bacaannya benar. Cuma antum lupa bersolawat di situ. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum lupa membaca salawat, langsung salam. Assalamualaikum. Setelah salam baru teringat, aduh saya belum mengucapkan salawat di tasyahud akhir tadi. Maka sholatnya batal? Tidak batal. Dia harus tasyahud lagi. Saat itu sebelum dia meninggalkan tempatnya, dia harus tasyahud lagi. Salam, dia tasyahud ulang. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu. Setelah asyhadu alla ilaha wa asyhadu, kemudian dia syahadat, setelah itu dia sholawat. Kadar yang sah sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sempurnanya adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad, dan seterusnya. Ini kadar yang sempurna, yang bagus, afdal. Tapi kalau antum baca Allahumma sholli ala Muhammad, sah. Rukun. Setelah itu, setelah antum sholawat, bisa setelahnya membaca apa? Doa. Terutama doa berlindung dari 4 perkara. Azab kubur, azab neraka jahanam, dajjal, dan fitnah dunia dan kematian. Antum tambah lagi dengan doa-doa yang lain lebih afdal. Tapi yang kita sebutkan ini kadar yang sah. Setelah dia sholawat, dia salam. Betul? Dalam kondisi tadi dia lupa, dia harus sujud sahwi. Kan dia sudah salam tadi, sementara sholawat belum. Dia harus tasyahud ulang saat itu juga. Setelah tasyahud, sebelum salam dia harus dia harus sujud sahwi. Sujud sahwinya bisa sebelum dan bisa setelah. Tapi yang afdal sebelum salam dia sujud sahwi. Sujud sahwi dia baru setelah itu salam. Kalau dia sujud sahwi setelah salam bisa. Nah, itu rukun yang ke-13, yaitu membaca sholawat, bersolawat untuk Rasulullah SAW di dalam tasyahud akhirnya. Kemudian wat taslimatani, rukun yang terakhir. Alhamdulillah. Apa? Mengucapkan salam 2 kali. Kalau cuma 1 kali Ustadz, tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus dia sudah selesai. Tidak sah. Dia harus tambahkan 1 kali lagi. Kecuali di sholat jenazah. Kalau sholat jenazah cukup 1 kali salamnya. Jadi harus 2 kali salam. Ingat, yang rukun ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan menoleh ya. Kalau menoleh ke kiri, ke kanan dan ke kiri itu sunnah hukumnya. Bukan rukun, itu sunnah. Bukan wajib juga, itu sunnah. Jadi kalau ada orang yang salam tidak menoleh ke kiri ke kanan, ya sah salat. Cuma dia tidak dapat pahala sunnah.
Jadi ucapan salam. Dan si makmum, perhatikan, si makmum harus sebelum salam harus menyelesaikan imamnya salam dulu 2 kali, baru dia bisa salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmumnya. Paham? Ada yang saya lihat keliru. Khususnya yang masbuk ini, masbuk. Imamnya belum selesai salam, dia sudah berdiri duluan. Salat antum jadi salat sunnah itu, tidak jadi salat wajib. Imamnya baru assalamualaikum warahmatullah, sudah berdiri dia melanjutkan masbuknya. Apa hukum sholatnya ini? Tidak sah sebagai sholat wajib yang bersama imamnya, tapi jadi sholat sunnah tadi kalau dia lanjutkan. Kasihan kan? Kalau tidak sah sholat wajibnya berarti dia harus sholat lagi itu. Bagi yang masbuk ingat, sabar dulu, selesaikan dulu imamnya salam 2 kali, baru ente berdiri melanjutkan. Paham di sini ikhwan? Ustaz, kalau seandainya dia bersamaan imam salam 1 kali dia salam. Imam salam yang pertama dia salam. Imam salam yang kedua dia salam. Sah. Yang seperti itu sah. Tadi kurang afdol. Yang afdol dia selesaikan dulu imamnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Si makmum mengikuti assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang ke kiri assalamualaikum. Si makmum itu kurang afdol. Yang afdol selesaikan dulu 2 salam diucapkan oleh si imam, baru kita menyusun. Taib. Kalau bersamaan makruh hukumnya, tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak sah itu. Lafaz salam ini tidak boleh diganti yang lain. Dan ingat, tidak boleh dinakirohkan. Tidak boleh salamun alaikum. Salamun alaikum warahmatullah, tidak sah. Harus pakai alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak boleh salamun alaikum warahmatullah. Atau salamun alaikum saja. Assalamualaikum, tidak sah. Harus ditambahkan warahmatullah. Jadi harus ditambahkan warahmatullah, tidak boleh assalamualaikum, tidak sah. Harus ditambahkan warahmatullah. Paham ikhwan? Taib, ini ada pertanyaan. Apakah boleh di saat kita duduk tasyahud akhir, di tasyahud akhir kita mengganti cara duduk kita dikarenakan sempit? Boleh. Yang penting masih duduk, bukan berdiri atau. Jadi tasyahudnya mau model apapun, duduknya sah. Apalagi kalau terjepit misalnya. Kalau saya duduk tawarruk Ustaz, nanti terjepit, tertindis, tertindis temannya di samping. Ya jangan antum tawarruk itu, iftirosh. Jangan dipaksa. Menzolimi temannya nanti sampai tindis-tindis temannya, jangan. Afan Ustadz, ada berapa rukun sholat Jumat? Belum masuk ini sholat Jumat. Afan Ustadz, apabila tidak tertutup kain semacam songkok, apakah sholat sah atau tidak? Tidak. Apabila tidak tertutupi kain semacam songkok, macam kepala. Kalau kepala biar tidak pakai songkok sah.
Sempurna pakai songkok. Nah, ini pakai songkok. Yang sempurna pakai songkok ya ikhwan. Di dalam sholat termasuk ciri khas santri pakai songkok. Antum mau keluar dari pondok ini pakai songkok ya, apalagi di majelis supaya ketahuan santri. Ini di sini songkok, keluar model preman. Jangan. Afan Ustaz, bagaimana jika kita sujud dan tidak kita terhalangi oleh rambut dan kita tidak sadar? Sah sholatnya biar terhalangi oleh peci, oleh rambut, sholatnya tetap sah. Hah? Beda mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i, ini mazhab Hambali, sah. Biar tertutup jidatnya. Tapi makruh hukumnya, cuma sah. Kalau tertutup pakaiannya misalnya songkoknya, tertutup semua itu ya maksudnya yang makruh ya. Adapun kalau sebagiannya kena, sebagiannya tertutup, sah. Tidak makruh. Yang makruh itu tertutup semua. Artinya tidak ada yang kena di lantai, sah tapi makruh. Kalau mazhab Syafi'i tertutup begitu semua tidak sah. Maksudnya tertutup semua. Kalau sebagiannya tertutup, sebagiannya kena di lantai, sah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Apalagi Hambali. Bagaimana Ustaz kalau kita buang angin setelah salam pertama dan belum salam kedua, batal salatnya? Karena dua salam adalah rukun. Baru satu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal salatnya. Paham? Karena belum selesai rukunnya. Selesai dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru lepas. Kalau mau kentut misalnya sudah tidak tahan. Tayyib ya ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan majelis kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa-dosa kita, menambah bobot pahala kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu